Oke, sejauh gitu. ini Pemda Pangandaran sendiri kan ini kita melihat kondisi di Pangandaran ya. Ya, Pemda Pangandaran sendiri kan sudah melakukan kajian kemarin ya, baru-baru untuk melakukan pembuatan membuat perda perda, ya. ya, oke. Nah, walaupun sejauh ini juga Belum belum diundangkan, diundangkan ya, yang belum masih bisa dalam dilaksanakan, evaluasi. betul. Nah, Kang Arif juga kan sempat Hmm, ikut dalam ya, pembahasan soal oke, perda ya. perda agraria di Ya. Pangandaran ini. Boleh tahu nggak sih isinya kayak gimana, Kang? Nah, jadi Perda Reforma Agraria ini, makanya kita tadi tetap fokus mengusulkan. Sepanjang yang saya tahu isinya itu adalah yang pertama dibentuk kelembagaan ya, Hmm, namanya Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Agraria. Nah, sehingga karena em, tim ini nanti sebagai eksekutor yang melaksanakan perda ini gitu. Dan kemudian Perda Reforma Agraria ini adalah dia menseleksi gitu lah. Pada tim ini nanti kerjanya juga salah satunya menginventarisir ya. hmm, Nah, dia itu menseleksi di mana saja sengketa-sengketa tanah yang sudah layak atau clear and clean dan mungkin untuk bisa diredistribusi kepada para penggarap gitu. hmm. Itulah. Nah, jadi dan termasuk juga ketika ada persengketaan, sengketanya seperti apa, nah itu dianalisa, dikupas tuntas oleh tim ini. Kemudian tim terpadu ini merekomendasi ke BPN pusat kan gitu loh. Oke. Nah, tim Gitu. terpadu ini sebetulnya setelah perda terbentuk atau sebelum? Setelah Setelah ya. setelah nanti makanya saya tunggu pemerintahan Pangandaran untuk setelahnya perda ini dibuat, kemudian segera membuat tim terpadu. Langkah awalnya itu membuat tim terpadu dulu. Gitu. Biar nggak tumpang tindih ya. Biar tidak tumpang tindih, supaya teman-teman hari ini kan ketika ada sengketa tanah bingung nih. Mengajukan laporan ke Polres soal pidananya aja, bukan urusan sengketa tanahnya kan gitu. Karena Polres hari ini tidak bisa menangani urusan sengketa tanah. Kalaupun ada yang dilaporkan hari ini menurut saya masih urusan-urusan pidananya, misalkan penyerobotan Penyerobotan. atau keterangan palsu misalkan kan kayak gitu, pemalsuan sertifikat misalkan, baru itu yang bisa disengketakan. Tetapi bagaimana menyelesaikan konflik tanahnya itu harusnya di tim terpadu penyelesaian sengketa agraria. Oke. Begitu. Nah, sebagai undang-undang dasar nih Kang nih, sebagai undang-undang dasar di Alenia kedua, ini kan tentu menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa di Ya. Indonesia ya. Oke, sejauh ini saya cukup paham sekarang bagaimana agraria harus dijalankan di Indonesia ya. Oke. Nah, soal tanah harim-harim laut nih, harim laut, harim sungai. Nah, Ya. ini sebenarnya dan ada beberapa juga case by case hari ini kasus ya. Ya, oke. Ada beberapa kasus yang menguasai lahan harim tertentu gitu, terus bahkan pulau-pulau kecil juga ya. Betul. Karena itu juga diatur dalam ada undang-undang soal pulau-pulau terluar itu. Pulau kecil gitu. Nah, soal harim laut sejauh ini kasus yang Kang Arif ketahui ini gimana sih Kang soal harim laut ini? Jadi kalau urusan harim laut itu ya, bahasa saya bukan kasus lah, Oke. tetapi perlakuan semestinya lah kira-kira gitu. Apalagi ya, ini kan apalagi nih, apalagi Pangandaran. Pangandaran ini wilayah lautnya adalah zona darat terluar perbatasan negara dengan luar gitu. Zona ekonomi eksklusif Zona kesananya. ekonomi eksklusif Oke. JTE gitu lah. Dan menurut saya perlakuan khusus untuk harim laut yang ada di JTE itu seharusnya memang tidak ada yang diprivasi gitu. Itu menjadi lahan kawasan bebas yang itu adalah untuk zona pertahanan gitu, untuk zona pertahanan negara kan. Dan kalau misalkan harim laut ini sudah diprivasi, ada beberapa bagian yang sudah diprivasi. Saya tahu ada beberapa bagian harim laut di Pangandaran ini yang sudah diprivasi. Menurut saya ini bukan hanya membahayakan Pangandaran ya, tetapi kedepannya nanti akan membahayakan negara kita. Oke. Karena ketika harim laut di pinggir pantai ini sudah diprivasi, dia ke lautnya itu zona JTE, zona bebas Zona zona ekonomi bebas, eksklusif ya. dan kemudian berbatasan dengan negara luar. Dari negara manapun siapapun bisa masuk ke situ tanpa kontrol dari negara. Kalau
harim laut sudah diprivasi gitu. Oke. Dan beda. Bagaimana negara mau ngontrol kalau ini sudah diprivasi kan? Oke. Dan beda dengan utara ya kasusnya. Beda. Karena Kalau utara kan masih... bukan JTE. Oke. Kalau utara kan itu di dalam kawasan negara ya. Laut Jawa itu kan di luar masih bukan JTE lah, bukan berbatasan dengan negara luar. Kalau ini pantai selatan itu berbatasan dengan negara luar. Dan siapapun bisa masuk siapapun ya, negara bisa manapun masuk, ya? Negara manapun. Sudah ada contoh satu ketika kasus Sabu di Madasari. Clear. Itu dari kapal luar bisa langsung masuk ke sini walaupun dia dengan perahu dari sini kan. Oke. Jadi perlakuan khususnya Kang, secara spesifik nih tadi kan urusan pertahanan. Sementara di Pangandaran sendiri kan ya kita ketahui bersama lah. Betul. Urusan pertahanan juga ini rada kompleks ya persoalannya. Iya, betul. Nah, menurut saya paling tidak ya, menurut saya seharusnya pemerintahan Kabupaten Pangandaran mengklirkan ya, jangan sampai ada harim laut yang diprivasi oleh siapapun. Oleh lembaga manapun, seharusnya yang namanya pinggir pantai itu tidak boleh ada privasi. Selama itu di JTE, di zona ekonomi eksklusif itu. Nah, hari ini juga kan sedang cukup marak nih Kang. Soal hak pengelolaan lahan harim sempadan sempadan pantai. Sempadan pantai, Dan ini diambil alih oleh pemerintah daerah. Nah, kalau ini gimana tuh kalau kasusnya seperti Jadi begini ya, seharusnya. Saya ilustrasikan aja ya supaya paham. Pengelolaan hak sempadan pantai itu bukan sampai dengan pendaratan air lautnya, bukan sampai ombaknya gitu loh. Jadi hak sempadan pantai ini adalah tanah harim yang boleh dikelola. Kalau hari ini menurut saya, kalau aturan undang-undang kan ada 200 meter dari ombak tertinggi misalkan. Nah itu kan berbunyi tuh kalau aturan. Nah kalau ada juga batas bangunan umum yang paling titik terluar dari arah laut. Saya ilustrasikan kalau Pangandaran sudah ada jalan pinggir pantai. Nah, seharusnya yang dimaksud harim laut yang boleh dikelola itu dari jalan ke arah darat gitu loh. Kan masih banyak itu harim lautnya dari jalan ke arah darat juga, bukan dari jalan ke arah laut gitu loh. Nah, kalau dari jalan ke arah lautnya ini harusnya menjadi harim pantai yang clear lah, tidak boleh ada privasi di situ. Itu menjadi zona bebas, zona pertahanan, bisa dimanfaatkan oleh siapapun, bisa dikelola oleh siapapun, dan suatu saat tentu saja nanti kemungkinan beberapa kalau didirikan pos-pos untuk pemantauan batas negara boleh, tetapi kalau privasi nggak boleh. Menurut saya seharusnya begitu. Jadi kan sudah ada jalan nih. Nah seharusnya dari jalan pinggir pantai ke arah darat itu yang bisa dikelola. Karena itu masih ada harim lautnya. Karena kita kasih contoh ya, beberapa jalan. Kalau ngitung ombak tertinggi 200 meter, itu jalan itu masih di arah sini, masih banyak kesininya harim lautnya. Itulah. Nah ini ada juga Kang soal pulau kecil yang dikuasai oleh mafia tertentu nih. Tanjung Cemara lah saya sebutkan nih. Tanjung Cemara. Nah ini kasus Tanjung Cemara ini bagaimana sih sebenarnya? Kalau selama pengamatan ini ya dari Kang Arif, pengamatan Kang Arif. Ya menurut saya ini Tanjung Cemara ini dosa masa lalu ya, bisa disebutkan dosa masa lalunya. Kenapa? Karena menurut saya sih secara pribadi seharusnya tanah Tanjung Cemara itu tidak ada sertifikat milik di situ. Karena itu clear harim laut itu. Ya, harim laut. Sebelah sininya muara, ini darat, baru laut, kemudian laut. Jadi seharusnya itu tidak ada hak milik di situ dan itu menjadi pulau tanah kecil harim laut. Mungkin ya? Pulau kecil yang harusnya dilindungi. Dilindungi dan milik negara milik juga. Negara, seharusnya menjadi milik negara, dikelola negara. Kalaupun mau dikelola, misalkan tidak ada hak milik di situ, seharusnya gitu loh. Dan hari ini kasusnya ada hak milik kan? Ya itulah yang saya sebut dosa masa lalu. Nah dosa masa lalu ini bagaimana bagaimana menganalisa, mengklirkan atau memperjelas statusnya ini, makanya harus dibentuk tim terpadu. Jadi dari tim terpadu ini nanti dianalisa seperti apa seharusnya perlakuannya. Kalau ada kesalahan masa lalu yang harus membenarkan, yang harus, kalau bahasa Sundana kudu ngabeberesna gitu lah. Yang harus membereskannya ini ya tim terpadu ini. Jadi tidak dibiarkan absur seperti hari ini kan, tidak ada kejelasan gitu.
Iya, apalagi di Gitu. dalamnya ada nama-nama warga yang Di tercatut. dalamnya ya. ada nama warga yang tercatut, kemudian menjadi konflik dengan pengembang, misalkan pemodal, sudah banyak orang pihak yang berkorban di situ kan. Nah ini harusnya ada tim terpadu penyelesaian sengketa yang mengkelirkan seperti apa itu seharusnya. Gitu. Dibahas kupas tuntas. Gitu. Jadi bukan urusan pidananya apanya, tetapi bagaimana memperlakukan tanah itu seharusnya. Oke, nah Gitu. tim terpadu ini konsep dasarnya seperti apa, Kang? Mungkin boleh dikupas. Kalau tim terpadu penyelesaian sengketa ini di dalamnya isinya keanggotaannya biasanya ketuanya ex officio bupati. Ketuanya bupati, kemudian ada unsur dari kepolisian, ada unsur dari kejaksaan, ada unsur dari BPN, dan ada unsur juga dari para pemegang HGB HGU perusahaan, misalkan Perhutani, PTPN, misalkan kalau ada, dan juga unsur organisasi masyarakat yang expert di bidang reforma agraria. Dan kemungkinan ada para ahli ya dari akademisi yang memahami reforma agraria, sehingga nanti dibahas di kupas tuntasnya clear menurut keilmuan reforma agraria seharusnya memperlakukan tanah tersebut bagaimana. Oke. Begitu. Dan Jadi tidak dikaji ini punya dokumen ini, punya dokumen ini. Yang namanya dokumen kan bisa membuat ada tata caranya yang salah mungkin kan gitu. Tetapi menyelesaikan reforma agraria itu bukan by dokumen ya. Kalau dokumen itu biasanya banyak manipulasi. Tetapi melihat fakta. Karena contoh yang Tanjung Cemara ya. Sepanjang yang saya tahu sertifikatnya terbit tahun 2000 sekian lah ya. Dan kalau tidak salah Muara Karangtirta itu sudah berpindah dulu. Nah, harusnya dicek betul kenapa bisa ada sertifikat di situ dan pantas atau tidakkah sertifikat berada dalam zona pantai lah yang seharusnya itu menjadi harim laut yang clear, tidak ada sertifikat di situ. Oke. Dan itu hanya harim laut nih. Bagaimana dengan harim sungai, Kang? Sama perlakuan harim sungai dan harim laut sama. Tetapi kali-kali yang saya maksud kenapa harus diinventarisir dulu. Saya mau tanya harim sungai di Pangandaran mana datanya? Harim laut di Pangandaran mana datanya? Yang mana aja harim laut itu? Dan hari ini tidak ada ya? Belum ada ya? Kalau saya mau tanya kemana, saya harus nanya data. Di mana harim sungai berapa luas, di mana harim laut berapa luas. Oke, dan itu saya harus nanya kemana gitu loh di Pangandarannya. Masuknya data publik kan? Harusnya itu menjadi data milik publik. Oke. Jangankan urusan begitu ya. Urusan garis pantai aja Pangandaran. Menurut saya datanya masih diambil dari zaman Ciamis dulu, belum pernah diukur pasti. Oke. Gitu. Semenjak Pangandaran mekar, kan dia hanya contek data. Dari Ciamis. Dari Ciamis. Tidak pernah dipastikan, diukur nu bener sabaraha ya garis pantai itu. Saya belum pernah tahu ada pengukuran garis pantai semenjak Pangandaran mekar. Clear. Belum melihat ya? Belum melihat. Belum mendengar juga. Belum mendengar juga, belum melihat. Apalagi menginventarisir seluruh tanah yang ada di kawasan Pangandaran. Terutama di luar tanah milik. Karena kalau tanah milik kita bisa ngambil datanya di BPN. Ada semua terdata kalau tanah milik. Gitu. Dan termasuk tumpang tindih sertifikat semua. Nah itu juga seharusnya diinventarisir oleh tim terpadu. Gitu. Oke. Begitu. Jadi masukannya gimana nih Kang ke pemerintah daerah nih? Saran saya pemerintahan Kabupaten Pangandaran kalau hari ini sedang sibuk dengan rencana pencalonan bupati dan sebagainya, dan mungkin bupati periode hari ini belum terpikirkan ya untuk bagaimana membuat tim terpadu ini. Saran saya untuk Pangandaran setelahnya Perda Reforma Agraria ini nanti diundangkan, dilaksanakan, segera bentuk tim terpadu penyelesaian sengketa tanah. Kemudian lakukan inventarisir dulu. Sudah di situ aja dulu langkahnya. 2 poin aja dulu supaya jelas bagaimana kita memperlakukan seluruh konflik tanah yang ada di Pangandaran kalau sudah diinventarisir. Diinventarisir itu keterangannya seperti apa gitu lah. Ya, mana luasnya mana berapa, ini HGU siapa, terbit tahun berapa, sekarang bagaimana di lapangan kan gitu loh. Nah, itu kan diinventarisir. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kang Arif sudah memberikan sedikit pencerahan tentang reforma agraria. Oke, kita sudah memasuki waktu krusial. Terima kasih sudah menonton hingga menit ini ya. Ya dukungan teman-teman juga
akan sangat membantu berjalannya channel Media Pangandaran. Ya, jika konten menurut Anda penting, silahkan like dan bagikan di grup keluarga. Jika kamu punya saran, tema apa yang harus kita bahas atau tidak setuju dengan pembahasan kami, silahkan isi kolom komentar. Oke, saya Samsul Arifin. Sampai jumpa di Sinar Tabrak berikutnya. Ya, nabrak-nabrak dikit nggak apa-apa lah ya Pak. Nggak usah ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.